Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bersama saya, Mr. Sun. Hari ini kita akan membahas soal-soal dari SIMAK UI. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian tidak hanya untuk lolos tesnya, tapi juga untuk memperlancar belajar dan meraih target kalian. Sebelumnya, bantu support saya ya dengan mengklik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang terbaru. Terima kasih. Pembahasan soal pada video ini adalah pembahasan soal dari SIMAK UI yang merupakan salah satu seleksi masuk untuk Universitas Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. 30 detik untuk kamu coba jawab soalnya dahulu, baru kemudian setelahnya kita cek dan kita bahas. Good luck. Oke, pertanyaan nomor 1 cukup panjang, namun jangan panik, mari kita sederhanakan. Untuk mengerti sebuah kalimat, kadang kita hanya perlu bagian utamanya saja, yaitu subjek dan verb. Untuk itu, mari kita hilangkan pertama-tama prepositional phrase-nya. Kemudian, kita dapat subjek dan verb-nya. Lalu apa ya yang kosong di sini? Kita ketahui bahwa yang kosong ini di antara noun. Maka yang kita butuhkan di sini adalah sebuah konektor atau sebuah preposisi. Mari kita lihat pilihannya. Opsi A, regarding, ini merupakan preposisi yang berarti atau sama dengan about, artinya tentang atau mengenai. Opsi B, in agreement with, ini diakhiri juga oleh preposisi yang berarti setuju dengan. Opsi C, on top of, ini juga diakhiri preposisi sama dengan artinya then atau also, berarti selain itu atau dan atau juga. Opsi D, according to, ini juga diakhiri oleh preposisi ya, yang sama artinya dengan in line with, yang artinya menurut atau mengikuti atau sesuai dengan. Lalu mana ya jawaban yang tepat? Oke, kalau kita lihat dari kalimat utamanya yang hanya terdiri dari subject dan verb, ya, the uncommon and devastating natural disasters reminded people. Nah, jadi intinya adalah bencana alam mengingatkan orang tentang. Jadi yang tepat adalah opsi A, betul ya, regarding yang berarti about. Soal kedua cukup mudah. Di sini kita bisa abaikan kalimat utamanya, lalu fokus pada anak kalimatnya. Lalu sederhanakan. Dapat kita ketahui dalam kalimat ada perbandingan. Kata dan memiliki fungsi yang hampir sama seperti konektor atau kata penghubung pada umumnya, di mana setelah kata dan diikuti oleh subjek dan verb atau diringkas. Berikut pola-pola yang mengikuti kata dan. Dari sini kita bisa
eliminasi opsi A. Sedangkan untuk opsi C, subjeknya itu seharusnya plural, bukan singular. Jadi opsi C juga salah. Untuk opsi B dan opsi D, keduanya benar. Namun, biasanya di dalam soal TOEFL, pilihan pola kalimat formal lebih diutamakan. Oleh sebab itu, opsi B lebih tepat karena memiliki pola formal subject verb inversion, di mana setelah kata then dalam perbandingan, verb harus ditulis terlebih dahulu sebelum subjeknya. Untuk soal nomor 3, seperti biasa, kita sederhanakan dahulu. Setelah kita sederhanakan, kita dapat mengetahui bahwa kelanjutan dari kalimat harus memiliki pola CSV, yaitu connector, subject, dan verb. Karena kalimat utamanya sudah ada. Dan dari pola ini, kita bisa langsung mengeliminasi opsi D yang tidak memiliki kata penghubung atau konektor. Sedangkan opsi A, B, dan C semua memiliki kata penghubung dan pola yang benar. Lalu, mana jawabannya? Mari kita pahami satu persatu. Opsi A, kata because of, artinya karena, diikuti oleh sebuah noun atau noun phrase. Opsi B, kata as soon as, artinya segera ketika atau secepatnya ketika, diikuti oleh subjek dan verb. Dan opsi C, in spite of, artinya meskipun, diikuti oleh sebuah noun atau noun phrase. Apabila kita ambil kalimat utamanya saja, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kelanjutan dari kalimat originally black, the razorfish will change adalah as soon as it sense danger. Ya, ikan akan berubah secepatnya ketika bla bla bla. Soal nomor 4 ini, ketika kekosongan atau titik-titiknya dekat dengan kata sambung, maka kemungkinan besar jawabannya berhubungan dengan parallel structure atau structure yang sama. Structure yang sama dibutuhkan apabila terdapat kata penghubung. Lihat contohnya. Pada contoh nomor 1, kata dancing harus memiliki bentuk yang sama, yaitu gerund, dengan kata yang dihubungkan oleh kata penghubung and. Begitupun sebaliknya. Apabila kita lihat pilihannya, opsi A merupakan to infinitive, opsi B adalah noun, opsi C adalah gerund, dan opsi D adalah adjective. Di sini, opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Kata the preventions paralel atau memiliki struktur yang sama dengan kata the assumptions yang merupakan kata benda atau noun.
Untuk soal nomor 5, seperti biasa, mari kita sederhanakan dahulu. Kita dapatkan subjek dan verbnya yang merupakan kalimat utama atau main clause. Titik-titik di sini merupakan bagian dari subjek. Opsi A kurang tepat, karena the most merupakan bentuk dari superlatif yang diikuti oleh adjective atau adverb. Opsi C juga salah, karena pembentukan kalimat utama tidak dibutuhkan adanya konektor. Kata since di sini berfungsi sebagai konektor atau kata penghubung pembentuk anak kalimat. Sisanya opsi B dan opsi D. Yang mana yang benar? Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Artikel the dibutuhkan karena noun atau kata benda yang mengikutinya, kolesterol, jelas atau spesifik. Hal ini diperjelas dengan adanya qualifying phrase that floats around in our blood. Ya, oke. Soal nomor 6, seperti biasa, kita eliminasi dulu bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, dua kalimat ini merupakan anak kalimat yang ditandai dengan adanya konektor while dan ever since. Berarti belum terdapat kalimat utama. Apabila kita lihat di sini belum terdapat subjek dan verbnya. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Dari analisa, maka opsi B salah karena hanya terdapat subjek saja. Opsi D juga salah karena terdapat konektor pembentuk anak kalimat. Untuk opsi C dan C, keduanya memiliki subjek dan verb. Lalu yang mana? Di sini, penggunaan kata only pada awal kalimat menandakan bahwa posisi subjek dan verb harus dibalik, atau subject verb inversion. Maka oleh sebab itu, opsi A merupakan jawaban yang paling tepat, di mana posisi verb terletak sebelum subjeknya. Untuk soal nomor 7 ini cukup mudah. Apabila terdapat kombinasi artikel the dengan bentuk komparatif seperti ini, maka ini adalah double comparative construction atau struktur perbandingan ganda, di mana terdapat dua pola kombinasi artikel the dan struktur komparatif. Lihat contohnya. Untuk mengetahui jawabannya, maka kita hanya tinggal mencari pilihan jawaban yang memiliki pola yang sama. Opsi A adalah pilihan jawaban yang paling tepat, karena terdapat pola double comparative construction, yaitu the more numerous.
Untuk soal nomor 8, diketahui bahwa pada soal terdapat tanda titik koma diikuti oleh titik-titik lalu koma. Tanda titik koma merupakan tanda yang dapat digunakan untuk memisahkan kalimat. Jadi pola subjek plus verb titik koma, subjek plus verb boleh terbentuk. Berdasarkan ini, maka opsi C dan D salah. Kedua kata penghubung atau konektor ini merupakan pembentuk anak kalimat. Sedangkan pola kalimat pada soal bukan pola anak kalimat. Lalu sisa opsi A dan opsi B. Keduanya merupakan kata penghubung antar kalimat yang diikuti oleh penggunaan koma. Mari kita pahami satu persatu. Kata otherwise memiliki arti sebaliknya atau jika tidak. Sedangkan kata however memiliki arti namun, akan tetapi, atau bagaimanapun. Lalu yang mana? Apabila kita lihat dari inti kalimatnya saja, maka opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Di mana di sini terdapat pertentangan antar kalimat pertama dengan yang kedua. Untuk soal nomor 9, mari kita analisa terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa terdapat kata kerja is yang belum memiliki subjek. Langsung saja kita cek pilihan jawabannya. Opsi A salah karena terdapat kata kerja. Opsi B juga salah karena juga terdapat kata kerja. Perlu diingat bahwa tidak boleh satu subjek memiliki dua atau lebih kata kerja tanpa adanya kata penghubung. Lalu yang mana? Opsi C dan D memiliki hanya subjek saja. Namun, opsi C adalah jawaban yang paling tepat. Karena pada opsi D terdapat kata penghubung yang tidak diperlukan dalam pembentukan kalimat utama. Untuk nomor 10, kita bisa langsung saja pada permasalahannya. Di sini dapat kita ketahui bahwa titiknya berada sebelum noun atau kata benda growth. Maka yang diperlukan di sini adalah kata sifat atau adjective. Mari kita pahami satu persatu pilihannya. Opsi A merupakan noun atau kata benda, opsi B adalah adjective, opsi C merupakan juga noun, dan opsi D adalah adjective. Sudah pasti opsi A dan C kurang tepat. Lalu sisa opsi B dan opsi D, yang keduanya merupakan adjective. Lalu yang mana? Untuk soal ini, opsi B lebih tepat karena konteksnya adalah bersifat atau berhubungan dengan ekonomi. Sedangkan opsi D salah karena konteksnya hemat atau efisien. Oke, lanjut part 2 ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan.